Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi melanjutkan kajian Al-Quran kita pada surat Ali Imran ayat 50, surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat 52. Silahkan ibu-ibu buka mushafnya, dibuka surat Ali Imran ayat 16 sampai ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allah menceritakan dalam ayat ini bahwa para ahli surga yang ditemani oleh para pasangan yang suci dan mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu berdoa. Inilah doa ahli surga ya, yang sering diucapkan ketika di dunia. Apa doa yang diucapkan oleh dia? Ya, yaitu wahai Rabb kami beriman ya. Kami beriman ya kepada Engkau dan ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami atau lindungilah kami dari api neraka. Jadi yang kita lihat yang dipinta oleh mereka itu 3. Yang paling sering diucapkan oleh ahli surga itu pertama menyatakan imannya, yang kedua permohonan ampun kepada Allah, dan yang ketiga mereka minta dilindungi oleh Allah dari api neraka. Jadi dari sini kita bisa melihat orang yang beriman itu selalu banyak memikirkan tentang bagaimana tempat kembalinya di hari akhirat. Jangan sampai mereka masuk neraka karena mereka ingin selamat dari neraka dan bahkan ingin jadi ahli surga. Karena itu yang dinyatakan oleh mereka ya, bukan tentang bagaimana kecantikannya, bukan bagaimana tentang bagaimana kegiatannya sehari-hari, bukan diceritakan bagaimana tentang kelebihan-kelebihan dia. Tapi yang diceritakan dan diikrarkan oleh dia adalah pernyataan imannya. Ya Allah, kami beriman kepada Engkau, selain itu ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Dia sadar diri sebagai orang beriman, dia banyak dosanya. Sehingga pada saat yang sama dia tahu dosa tidak akan membuat dia selamat dari api neraka. Sehingga dia minta, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Setelah itu baru lindungilah ya dari api neraka. Nah selain itu mereka memiliki sifat-sifat yang istimewa. Apa sifat-sifat ahli surga ketika di dunia? Yang pertama yaitu as-sabirin. Ya, yaitu mereka orang yang selalu bersabar. Bersabar ketika mendapatkan musibah sehingga selalu berada di jalan Allah. Pada saat yang sama mereka juga bersabar ya ketika mendapatkan kenikmatan, selalu juga agar berharap bisa berada di jalan Allah. Jadi kalau orang yang jadi ahli surga itu ketika susahnya, ketika senangnya selalu istiqomah di jalan Allah. Karena apa? Mereka memiliki modal sabar. Sabar menjadi modal orang beriman untuk terus istiqomah dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi sulit. Nah karena itu inilah ciri pertama yang diceritakan oleh Allah bagi ahli surga. Yang kedua yaitu was-sadiqin, orang yang selalu jujur, yang selalu membenarkan nilai-nilai kebenaran. Dia tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena mereka yakin inilah kebenaran. Dan mereka selalu jujur. Ketika itu benar, mereka ikuti. Dan ketika itu salah, mereka akan hindari. Setelah itu, wal qanitin. Sudah orangnya sabar, jujur. Tambah lagi, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran, di dalam hadis, tidak ada yang dipilih-pilih oleh mereka mana yang paling mudah bagi mereka. Semuanya diterima, diamalkan ya sesuai dengan ketentuannya. Begitupun tidak dipisah-pisahkan, tidak dipilah-pilah. Mana yang enak dilakukan, mana yang berat dilakukan, tidak seperti itu. Semua diterima, diamalkan, dan ditaati. Karena apa? Mereka adalah orang yang disebut qanitin, tunduk patuh kepada Allah. Selain itu juga mereka tidak ya, melakukan hal-hal yang senang bagi mereka dan tidak melakukan atau meninggalkan hal-hal yang tidak dianggap senang oleh mereka. Semua bukan berdasarkan kesenangan diri sendiri, tapi berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang yang jujur. Setelah itu wal munfiqin, orang yang selalu berderma, selalu berinfak.
dia sadar diri ini amanah dari Allah, titipan Allah, akan dipercaya terus amanah rizki ini kalau dia rajin berinfak. Sehingga rajin berinfak, tidak mengenal waktu mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam. Selama ada kesempatan dia akan berinfak. Tidak mengenal apakah dia sedang susah ataupun sedang senang. Pokoknya dalam semua kondisi dia akan bisa berinfak. Karena memang ini karakter, sifat yang sudah melekat pada pribadi ahli surga. Setelah itu wal mustaghfirina bil ashar. Kalau di malam hari waktu-waktunya sahur, sedang nyenyak-nyenyaknya orang tidur justru dia terbangun. Untuk apa? Dia mendekat pada Allah. Selain dengan salat tahajudnya, dia juga melakukan istighfarnya. Karena dia tahu inilah sepertiga malam terakhir di mana Allah turun ke langit dunia. Allah itu setiap malam ketika sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia mencari hambanya. Mana yang sedang berdoa Allah kabulkan, mana yang sedang meminta Allah beri, dan mana yang sedang beristighfar Allah akan ampuni. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau pilih hanya salah satunya atau kita pilih semuanya? Sehingga pada malam itu kita beristighfar ya, agar Allah memberikan ampunannya, kita berdoa Allah memberikan atau mengabulkan doa kita, kita meminta agar Allah memberi. Semua bagi orang yang bisa bangun di waktu malam, apalagi ini seperti malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia, dia bisa melakukannya. Istighfarnya bisa dilakukan dengan khusyuknya, dia bisa bacakan doanya, sampaikan doanya dengan yakinnya. Pada saat yang sama, dia meminta segala sesuatu yang tidak bisa dikabulkan oleh dirinya. Tidak bisa diusahakan oleh dirinya karena dia yakin semua kekuasaan ada di tangan Allah, bukan di tangan kekuasaannya. Nah inilah karakternya ahli surga. Selain rajin berdoa, meminta ampun kepada Allah dan menyatakan imannya, sekaligus minta dibebaskan dari api neraka, juga mereka adalah orang yang sabar, yang jujur, yang tunduk patuh, bahkan rajin berderma, sekaligus rajin beristighfar di sepertiga malam terakhir. Kemudian di ayat 18-nya, Allah menjelaskan bahwa Allah dan seluruh malaikat serta orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan semua bersaksi. Siapa Tuhan mereka? Siapakah Allah itu? Mereka bersaksi semuanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan Allah ini disebutkan oleh mereka yang sudah meyakini tentang keesaan Allah, mereka meyakini juga bahwa Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. La ilaha illahuwal azizul hakim. Ketika seperti itu maka dia menyadari bahwa saya adalah hamba yang hina. Saya tidak boleh sombong. Saya adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Ada yang maha besar, ada yang maha kaya. Saya adalah hamba yang tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali karena Allah yang maha perkasa, maha bijaksana selalu memberikan dan melindungi saya. Nah ini diyakini oleh mereka yang sudah bersaksi Allah itu maha esa. Yang menyaksikan ini bukan saja Allah menyaksikan dirinya zatnya adalah esa, tapi seluruh malaikat bahkan juga orang-orang yang berilmu dan bahkan menegakkan kebenaran. Kemudian di ayat 19 Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang ada di sisi Allah. Jadi Allah menceritakan Islamlah yang menjadi agama yang ada ya di dalam ya keriduannya. Itulah mengapa kita diingatkan oleh Allah wa may yabtaghi ghairal islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia akan jadi orang yang merugi. Karena bagi Allah satu-satunya agama adalah Islam. Karena itu ketika ahlul kitab berselisih, padahal penjelasan-penjelasan hidayah sudah datang, dakwah sudah hadir, nabinya sudah diutus, sudah menyampaikan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah, ternyata mereka berselisih dan bahkan mereka melakukan hal tersebut karena mereka dengki. Kenapa yang diangkat jadi nabi, jadi rasul bukan saya, bukan dari kelompok mereka. Jadi pada saat yang sama, walaupun ahlul kitab sudah diberi kitab oleh Allah, tapi karena mereka membangkang, mereka menentang, selalu berselisih dengan nabinya dan rasulnya, maka di sini Allah tegaskan kepada kita bahwa ada umat dahulu ahlul kitab yang sudah jelas sekali diberikan kebenaran oleh Allah, ada seorang rasul sudah berdakwah, tapi mereka selalu berdebat, selalu berselisih kepada nabinya, kepada rasulnya. Nah ini menggambarkan pada kita kalau kita berhadapan dengan syariat yang dibawa oleh nabi atau rasul, kita tidak boleh berdebat. Kita harus langsung menerima, kita harus langsung beriman, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati.
Nah, Allah menjelaskan di akhir ayatnya, barang siapa yang mengingkari ya, kehadiran seorang rasul, mengingkari syariatnya, maka hisabnya Allah sangat cepat. Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka dengan lisannya, dengan perbuatannya, tidak ada satupun yang terlewat, semuanya dicatat. Karena itu ada Raqib dan Atid yang ditempatkan oleh Allah pada setiap manusia. Raqib dan Atid adalah malaikat yang mencatat dengan segera dan mencatat dengan cepat. Karena itu hisab Allah tidak akan pernah ditunda-tunda. Saatnya tiba, perhitungan Allah akan hadir. Begitu cepatnya datang kepada manusia. Fa innallaha sari'ul hisab. Kemudian ayat 20. Kata Allah, kalau seandainya ahlul kitab ini berselisih kepadamu, berdebat kepadamu, kamu harus menyatakan bahwa aku sudah serahkan diriku kepada Allah. Jadi apapun hukum ditetapkan oleh Allah diterima karena sudah menyerahkan diri. Disebutkan dalam ayat ini aslamtu wajhi, ya, sudah menyerahkan, sudah pasrah, apapun ketetapan Allah akan diterima. Dan seandainya pada saat itu orang-orang bisa melakukan seperti apa yang diikuti oleh Rasulullah dan bahkan diikuti oleh para pengikutnya, kata Allah di sini wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, bahwa ya aku sudah pasrahkan diriku, sudah serahkan diriku kepada Allah. Begitupun dengan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau, maka kita harus bisa berislam kepada semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariatnya. Nah, di sini harus ada pasrah. Jangan ada pertentangan, jangan ada perdebatan, jangan ada pertimbangan-pertimbangan yang meragukan, yang akhirnya kita jadi tidak beriman. Setelah itu kata Allah, katakanlah kepada ahlul kitab dan kepada orang-orang yang tidak bisa membaca, apakah kalian sudah masuk Islam? Karena ini nabinya sudah ada, rasulnya sudah ada, wahyunya sudah ada, syariat agamanya sudah ada, sudah masuk Islam apa belum? Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan itu kepada ahlul kitab. Kemudian kata Allah, kalau mereka sudah berislam, maka mereka berarti sudah mendapatkan hidayah dan melaksanakan hidayah itu. Tapi bagi mereka yang berpaling, maka kamu tidak usah risau, tidak usah kecewa, tidak usah sedih. Karena apa? Karena kamu hanya berkewajiban menyampaikan. Jadi kita kalau seorang da'i, sebagai seorang da'i, punya kewajiban untuk menyampaikan apapun yang kita tahu dalam ajaran Islam. Setelah itu kita tidak perlu kecewa, tidak perlu sedih, tidak perlu risau ketika mereka menolak dakwah kita. Karena kalau sudah kita berdakwah, sudah selesai kewajiban kita. Sementara hasilnya itu urusan Allah. Sehingga siapa yang menolak, mereka yang akan berurusan dengan Allah, bukan dengan kita. Karena itu kata Allah, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, ya sudah, cukup hanya bagi kamu menyampaikan saja. Tapi Allah, wallahu basirum bil ibad. Allah itu selalu melihat bagaimana ya kondisi setiap hamba. Siapa yang beriman dan taat, siapa yang ingkar dan menolak, Allah Maha tahu. Tidak akan pernah salah untuk menentukan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Setelah itu Allah menjelaskan kondisi ya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dalam ayat 21 Allah menegaskan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan bahkan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa benar. Kemudian mereka bahkan membunuh orang-orang yang memerintahkan berbuat adil. Pada saat itu kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Sanksi mereka yang pertama, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jangan bayangkan azabnya seperti bencana besar di dunia. Di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bencana besar ataupun adzabun alim, siksaan yang sangat pedih di hari akhirat. Karena kata Allah, wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Ya, mereka tidak didatangkan bencana kecuali hanya kecil, hanya sedikit. Jadi pada saat yang sama tentu tidak akan bisa ditanggung beban siksaannya ketika mereka sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanksi berikutnya dalam ayat 22 bahwa Allah menyatakan mereka akan terhapus amal yang sudah dilakukannya di dunia. Mungkin mereka walaupun ingkar pada Allah tapi pernah bersedekah, pernah menolong orang susah misalnya ya. Kemudian pernah berbuat baik kepada orang-orang yang perlu ditolong, perlu dibantu, hormat pada yang dewasa, boleh jadi dia sayang pada orang tua. Tapi kata Allah, amal itu akan terhapus. Habitat a'malum fid dunya. Mereka itulah yang amal mereka, ya, yang amalnya akan dihapus di dunia. Dan setelah itu
Yang ketiganya sanksinya adalah wa malahum wal akhirati wa malahum min nasirin, ya. Dan di akhirat mereka tidak akan ada yang menolong. Kalau sudah di akhirat, Allah menampakkan kekuasaannya langsung. Disitulah dengan tegas bagaimana kekuasaan yang maha besar, yang maha agung akan ditampakkan. Orang yang baik pasti akan ditolong, orang yang jahat ketika di dunia tidak akan ditolong. Jadi sekalipun dia nangis, berteriak, minta tolong, menjerit, tidak akan ada penolong sama sekali. Karena saat itu yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sudah murka dan bahkan sudah memberikan janjinya. Ya, orang yang seperti itu disebutkan dalam ayat ini tidak akan ya diterima amalnya, bahkan dihapus. Lebih dari itu maka tidak akan ditolong dari azabnya. Kemudian ayat 23. Di ayat 23 Allah menceritakan tentang mereka ahlul kitab ini, ya, ketika diseru oleh Allah untuk berhukum kepada syariat Allah yang dibawa oleh para nabinya, ternyata sekelompok mereka berpaling. Maka setelah mereka berpaling, mereka menolak, tidak mau melaksanakan syariat yang dibawa oleh nabinya, oleh rasulnya, padahal sudah diseru, sudah didakwahi oleh para nabi dan para rasul ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menganggap enteng terhadap api neraka. Mengapa mereka berpaling dan menolak? Ya, mereka itu menganggap, katanya, neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari. Jangan dikira hari di sana sama dengan hari ketika di dunia. Hari di akhirat hitungannya sangat berkali-kali lipat dengan hitungan hari di dunia. Kalau di dunia sehari cuma 24 jam. Kalau di akhirat jauh lebih dari itu. Karena satu hari di sana sama seperti kakhamsina alfasanatim mimma ta'udun. Sama seperti 50.000 tahun kamu hitung ketika di dunia. Sementara ya, yang menentukan berapa lama di sananya bukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin orang yang tidak beriman, ya, kemudian dia melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan maksiat, sementara amal baiknya tidak diterima oleh Allah, bahkan dihapus, dan bahkan sudah disebutkan oleh Allah tidak akan ada penolong? Apakah dia akan merasakan aman ketika mendapatkan azab yang sangat besar di sana? Mau berapa hari itu terserah Allah. Seandainya pun di sana cuma berapa hari, tapi hitungannya beda dengan hitungan hari di dunia. Jadi satu hari di sini sama dengan 50.000 tahun, ya, hidup, ya, satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun kita hidup di dunia. Padahal kita hidup 1000 tahun saja tidak. Umat Nabi Muhammad itu hanya hidup selama 60 sampai 70 tahun. Tidak akan mungkin mampu disiksa 50.000 tahun. Sama seperti satu hari di hari akhirat. Jadi jangan menganggap enteng ancaman Allah. Apalagi menganggap, ya, sangat ringan neraka ini. Bahkan dianggap hanya beberapa hari. Ini yang menyebabkan mereka dengan enaknya berpaling dan menentang ajaran Allah dan tidak mau mengikuti agamanya. Kata Allah, kenapa mereka bisa menyatakan begitu? Menganggap ringan terhadap siksa api neraka dan menganggap cuma sebentar dalam neraka. Disebutkan oleh Allah, mereka tertipu oleh agamanya yang sudah, ya, direkayasa oleh mereka. Kalau agama dari Allah sudah dirubah-rubah oleh mereka sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan nafsunya, maka dia akan menganggap remeh terhadap neraka dan tidak menganggap perlu untuk jadi ahli surga. Ini akan mengakibatkan mereka tertipu oleh agama yang sudah dirubah-rubah, sudah direkayasa, sudah dibuat-buat oleh mereka. Pada saat yang sama, Allah menjaga terus, ya, agama Islam ini untuk tetap seperti aslinya ketika Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Al-Quran akan dijaga terus oleh Allah. Sehingga tidak akan pernah bisa dirubah satu ayat, dua ayat, apalagi beberapa ayat. Satu ayat pun pasti akan ada sebab sehingga terungkap karena Allah menjaganya. Jadi kalau satu orang ingin merubah ayat Al-Quran, pasti Allah akan buka dan akan diungkap. Apalagi di tengah-tengah kita Allah memberikan salah satu cara menjaga Al-Quran, diciptakanlah para hafiz, para hufaz. Ya, banyak orang menghafal Quran, banyak orang benar-benar menghafal dengan itqan sampai 30 juz. 30 juz semua sudah ada di luar kepala. Ini juga salah satu cara Allah menjaga Al-Quran. Tidak akan ada yang dirubah sedikit pun. Tapi ketika agama sudah dirubah-rubah semaunya sesuai dengan nafsunya,
maka mereka akan tertipu oleh ya, yang dibuat-buat dalam agamanya. Itulah yang dilakukan oleh ahlul kitab. Kemudian dalam ayat 25 Allah menegaskan ya, bagaimana ketika mereka nanti dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, di hari hisab yang tidak ada diragukan lagi, yang tidak ada keraguannya lagi. Karena kejadiannya pasti. Hari kiamat itu pasti tidak diragukan lagi akan terjadi. Dan salah satu yang akan terjadi pada hambanya, mereka dikumpulkan semua di padang mahsyar dan akan dihisab satu persatu berdasarkan amalnya. Itulah mengapa Allah menyebutkan setiap jiwa akan bertanggung jawab sesuai dengan amalnya. Yang amalnya bagus dilandasi oleh imannya kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan balasan kenikmatan. Yang amalnya buruk, ya, mengingkari Rasulullah, mengingkari keberadaan Allah, tidak beriman pada Allah, tidak taat pada Rasulullah, tidak taat juga kepada ajaran Allah, maka pada saat yang sama dia akan mendapatkan siksanya. Dan tidak ada satupun yang terzolimi oleh Allah di saat Allah memberikan balasan sesuai dengan amalnya. Karena Allah itu maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebagai hakim yang paling adil, hakim yang paling bijak, yang paling benar, sehingga tidak akan mungkin ada hamba yang terzolimi saat dihisab. Nah, jangan sampai orang menganggap sepele neraka, jangan sampai orang menganggap tidak perlu berusaha untuk masuk surga karena terlalu terlena dengan kekuasaan. Karena terlalu terlena dengan kelebihan-kelebihannya, keistimewaannya, sehingga dia merasa lebih mulia dari yang lain. Allah menegaskan di ayat 26 bahwa kekuasaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah, sehingga Allah akan beri kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki. Pada saat yang sama Allah akan copot, akan lepas kekuasaan itu dari orang yang dia kehendaki. Karena siapa pemilik kekuasaan? Pemilik kekuasaan adalah Allah. Qulillahumma malikal mulk, kata Allah. Katakanlah Allah lah pemilik segala kekuasaan. Kerajaan dunia tidak ada apa-apanya, kecil, buminya saja yang jadi tempat seluruh manusia, terdiri dari berbagai macam negara dan kekuasaan, itu hanya seperti sebuah pasir di padang, ya, sebuah sebuah kerikil kecil, sebuah butiran pasir yang ada di gurun Sahara. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi jangan sampai kekuasaan membuat kita justru membangkang kepada aturan Allah. Jangan sampai membuat kekuasaan itu kita lupa untuk taat pada syariat Allah. Sementara Allah lah yang mengangkat kekuasaan itu, dan pada saat yang sama kalau Allah mau, Allah akan cabut segera kekuasaannya. Karena itu berhati-hatilah, orang yang mendapatkan kekuasaan harus benar-benar amanah. Itulah mengapa Ummu Aiman pernah ya mewasiatkan, ya, memberikan peringatan kepada Umar bin Khattab. Kata Ummu Aiman, hai Umar, aku tahu waktu kamu masih kecil, dan aku tahu ketika kamu punya aktivitas di pasar, bagaimana ketika dia berjualan. Dan aku juga melihat sampai sekarang aku masih punya kesempatan untuk bisa melihat kamu jadi khalifah. Tapi ingat, kamu harus dekat kepada orang yang dekat, tapi juga harus dekat pada orang yang jauh. Namanya pemimpin itu harus adil, bisa berbuat kebaikan kepada orang yang dekat, juga kepada orang yang jauh yang tidak terlihat. Karena apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai ketika dicopot kekuasaan itu, justru ketika dihinakan oleh Allah, na'udzubillah. Begitupun ketika kita dimuliakan oleh Allah, ini juga kemuliaan milik Allah. Allah akan beri kepada siapa? Hanya kepada orang yang dia kehendaki. Tapi pada saat yang sama Allah akan hinakan dia juga pada siapa yang orang kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi pada saat yang sama kita harus berhati-hati. Kalau kita sedang punya derajat yang tinggi, dihormati oleh orang, jangan sampai kita lupa diri dan kita sombong bahwa ada yang maha besar, justru dia yang berhak mendapatkan segala pujian. Ada yang maha besar, dialah yang justru berhak mendapatkan segala keagungan. Sehingga ketika amanah kekuasaan diberi, ketika amanah kemuliaan diberi, kita tetap akan jadi orang yang tawadu, tunduk patuh kepada Allah, rendah hati dan melaksanakan syariatnya. Karena seandainya Allah mencabutnya, mudah-mudahan kekuasaan dicabut oleh Allah dalam kondisi kita masih dimuliakan. Sehingga kemuliaan seorang bukan pada kekuasaannya, tapi kepada ketakwaannya. Tapi siapapun yang diberi kekuasaan, siapapun yang dilepas dari kekuasaannya, siapapun yang dimuliakan dan siapapun yang dihinakan, kalau itu dari Allah, kata Allah, biadikal khair. Semua yang ada dari Allah, semua yang diberikan oleh Allah, semua yang dilepas oleh Allah, semuanya itu pasti ada kebaikannya. Coba bayangkan kalau kita diberikan kekuasaan terus menerus, tidak akan semakin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
Bertanggung jawabnya bukan kepada 1 juta 2 juta orang. Kalau di Indonesia terhadap 285 juta orang. Kita akan ditanya oleh satu persatu dari rakyat yang di bawah kekuasaannya. Ketika misalnya dilepas kekuasaan itu pasti ada baiknya supaya apa? Hisabnya jadi ringan. Kalau kita dimuliakan, kemudian kenapa kita ternyata langsung dilepaskan, kemudian itu kita jadi ya dihinakan. Agar kita bisa introspeksi diri. Ya Allah, apakah ini karena saya sudah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh-Mu? Sehingga ini jadi teguran buat saya supaya saya bertaubat, saya beristighfar, dan saya kembali ke jalan Allah. Jadi semua yang ditetapkan oleh Allah pasti ada baiknya buat hambanya. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua itu atas dasar kekuasaan Allah, tapi kekuasaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, sehingga itu akan selalu bermanfaat, bermaslahat buat hambanya. Kemudian ayat 27, Allah menceritakan Allah lah yang melakukan pergantian siang dan malam. Memasukkan malam kepada siang, masukkan siang kepada malam ya. Selain itu pada saat yang sama Allah juga menghidupkan yang sudah mati dan matikan yang sudah hidup. Ini semua dilakukan oleh Allah untuk menjadikan bukti hanya satu-satunya berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang bisa menghidupkan lagi yang sudah mati, tapi Allah sangat mudah. Sebagaimana Allah sangat mudah ya mematikan yang sudah hidup. Demikian juga untuk merubah malam ya tersimpan dalam kegelapan ya, siang sehingga tidak tampak. Begitupun Allah menciptakan siang sehingga kegelapan tidak tampak, sangat mudah bagi Allah. Nah, karena itu Allah menyebutkan dalam ayat ini ketika malam, ketika siang, orang yang hidup dan orang yang mati, ada orang yang terus diberikan rizki. Siapakah? Wa tarzuqu man yasha'u bighairi hisab wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau memberikan rizki ya Allah kepada siapapun yang engkau kehendaki tanpa terhingga, tanpa terhitung dan tanpa diduga. Siapakah yang terus diberikan rizki? Ada orang sudah meninggal pun masih diberikan rizki. Kalau dia mati syahid, Allah akan terus berikan rizki. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu benar-benar mati, tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah, Allah akan terus memberikan rizkinya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira yang meninggal jalan Allah itu benar-benar mati. Padahal mereka terus diberikan rizki oleh Allah sampai nanti hari kebangkitan itu tiba. Ada orang terus diberikan rizki seperti itu oleh Allah. Di dunia pun Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Terserah Allah. Ada orang sudah kerja keras ya, diberikan dengan mudah. Ada orang kerja keras masih juga harus bekerja terus, belum diberikan kemudahan-kemudahannya. Itu terserah Allah. Karena itu kita pantas harus taat pada Allah, harus tunduk kepada Allah. Ketika kita taat, kita tunduk, Allah akan berikan banyak rahmat yang kepada kita. Nah, ini diingatkan oleh Allah bahwa ternyata di waktu siang, di waktu malam, di waktu kita hidup dan mati, mudah-mudahan kita terus mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam kubur kita tidak hanya terus menjadi tulang belulang, tapi kita disegarkan terus, dijaga ya. Dijaga fisiknya, terus diberikan rezekinya, makanannya sehingga di sana tetap punya kehidupan tersendiri. Kemudian dalam ayat 28. Dalam ayat 28 Allah melarang orang-orang mukmin memilih pemimpin dari orang-orang yang tidak mukmin. Kenapa? Karena Allah menginginkan ya kebaikan kepada hambanya agar syariatnya terjaga, keistiqomahnya terjaga ya. Kemudian juga dia bisa melakukan dakwah dengan baik kepada manusia ya. Semua dilindungi, semua mendapatkan kebaikannya sehingga ya Allah melarang memilih ya pemimpin bukan dari orang-orang mukmin. Kemudian Allah menegaskan jika ada di antara ya, mereka yang memilih ya pemimpin bukan dari orang mukmin, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Kecuali kalau memilih pemimpinnya atas dasar untuk menyelamatkan diri karena terancam. Nah, kalau semacam itu Allah tetap akan berikan jaminan. Apapun yang Allah ingin beri kepada dia, sebagai rahmatnya, sebagai rizkinya, sebagai kebaikannya, karunia-Nya, maka akan sampai kepadanya. Kenapa Allah memberitahu kepada kita begini? Karena kata Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Karena Allah sangat sayang. Jadi mewaspadai kita, harus berhati-hati. Jangan sampai nanti kita jadi sengsara. Jangan sampai kita jadi mendapat madorot. Jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya mendapatkan kesulitan. Karena itu kita diingatkan. Ya. Wa ilallahil masir. Ingat ya, cuma masalah memilih pemimpin aja. Kok dikaitkan sih dengan hari kembali kita kepada Allah? Hanya kepada Allah lah kita kembali. Ternyata memilih pemimpin pun ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Apakah sesuai dengan arahan Allah dalam ayat ini? Ya, atau kita melanggar, na'udzubillah. Kemudian di ayat 29.
Di ayat 29 Allah menegaskan, di sini Allah itu maha tahu apapun yang disembunyikan dalam jiwa kita, di dada kita, kita sembunyikan. Hanya dalam getaran hati Allah maha tahu. Siapa yang suuzon, siapa yang husnuzon, Allah tahu. Siapa yang dengki, siapa yang orang berlapang dada, Allah maha tahu. Atau yang ditampakkan, nggak ada bedanya bagi Allah yang disembunyikan dan ditampakkan, itu sama-sama dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang samar bagi Allah sekalipun disembunyikan oleh manusia. Kata Allah, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya manusia kecil, untuk tahu apa yang ada dalam getaran hatinya, ya Allah mah tahu. Yang ada di langit saja 7 lapis Allah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Begitupun apa yang dalam bumi Allah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi apalagi untuk manusia. Allah ya tentu lebih tahu lagi untuk apa yang terjadi dalam jiwanya, apa yang tergetar dalam keinginannya, dan apa yang diniatkannya, dan bahkan juga yang ditampakkannya. Karena Allah menegaskan di sini, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu ya maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian di ayat 30. Di ayat 30 Allah menceritakan bahwa setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Barang siapa yang amalnya baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Barang siapa yang berbuat buruk, maka Allah akan balas dengan ya keburukan. Nah, tentu saja bagi mereka yang berbuat buruk, mereka merasa, ya Allah, seandainya saya masih diberi umur panjang lagi, masih ada waktu lagi sampai kepada hari hisab ini, saya akan berbuat yang baik-baik saja, agar saya akan mendapatkan balasan yang baik ya. Ini juga karena apa? Allah memberitahu kepada kita tentang ayat ini karena Allah sayang pada kita. Jadi kita diingatkan, diwaspadai ya, agar kita berhati-hati, jangan sampai kita melakukan kejahatan, karena akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan ya, kejahatan yang dilakukan. Kemudian Allah menyatakan wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu ya tentu sayang sekali pada hambanya. Nah, jadilah hamba yang selalu diridhoi dan disayang, sehingga pada saat yang sama kita akan selalu dekat dengan Allah. Kita akan selalu taat kepada Allah. Kita tidak ingin mengingkarinya, apalagi sampai bermaksiat kepadanya. Nah, di ayat 31. Di ayat 31 Allah menceritakan bagaimana orang yang cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Tadi Allah menceritakan bagaimana orang yang dimurkai oleh Allah karena dia melakukan kemurkaan di hadapan Allah. Nah, sekarang di ayat 31-nya, juga ayat 32 terus dan seterusnya, Allah sedang menceritakan ya, bagaimana orang-orang yang mencintai Allah dan akan cintai Allah. Harus ada ya, harus ada konsepnya. Nah, konsepnya seperti apa? Ini Allah beritahu kepada kita dari mulai ayat 31. Yang pertama Allah menjelaskan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku itu siapa? Nabi Muhammad. Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah syariat aku. Jadi kalau kita mencintai Allah, pasti kita akan tunduk patuh pada syariatnya. Syariatnya diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyampaikan semua kepada umatnya. Nah, ketika sudah disampaikan ya kepada ya kita ini, kita harus benar-benar melaksanakan syariat tersebut sebagai tanda bahwa kita benar-benar taat dan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta, kan kita tidak mau mengkhianati. Kalau kita cinta, kita tidak mau membangkang. Apakah ada seorang istri yang cinta pada suaminya selalu membangkang setiap hari? Tidak ada. Bahkan dia akan taat pada suaminya, akan melayani suaminya, akan berbakti pada suaminya. Lebih dari itu akan berikan yang terbaik untuk mendapatkan keridhaan suaminya. Karena apa? Dia cinta. Kalau tidak cinta, mana ada istri yang bisa seperti itu. Nah, begitupun dengan Allah. Kalau seorang hamba cinta kepada Allah, ikuti semua syariatnya. Dan syariat itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka ikutilah Rasulullah. Ketika kita bisa seperti itu, kata Allah, disebutkan, yuhibbukumullah. Pasti ya, Allah akan mencintai kalian. Jadi ini berbalas cinta. Hambanya cinta kepada Allah. Allahnya juga cinta kepada hambanya. Bukankah ini yang terbaik? Buat apa kita hidup kalau kita dibenci oleh Allah? Kita tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa. Tapi kalau kita hidup mendapatkan cinta Allah, karena kitanya sangat cinta kepada Allah, Allah akan balas cintanya agar kita juga menjadi hamba yang dicintai. Nah, karena itu syaratnya ikutilah syariatnya Rasulullah. Ketika itu, apa balasannya kalau orang yang mengikuti syariat Allah? Yang pertama, akan dibalas cintanya oleh Allah. Kalau orang sudah cinta oleh Allah, ya nggak ada deh sulitnya. Ya suami kalau sudah sangat cinta sama istri, tidak dipinta pun akan diberi. Ya, cuma datang ya, misalnya datang ke mall, dia sesuatu, dilihat-lihat, terus dipegang-pegang, ya, ditanya harganya, tapi nggak mau beli. Suami tahu nih istri ini sesungguhnya suka nih, tanpa diminta kalau suami punya uang akan dibelikan. Karena apa? Cinta sama istrinya.
Nah, Allah ketika cinta pada seorang hamba, dia akan panggil seluruh makhluknya di langit dan mengatakan, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Allah setelah itu membiarkan malaikat untuk memanggil seluruh malaikat agar mereka juga mencintai ya si fulan ini. Kata malaikat berbicara pada seluruh malaikat yang sudah mendengar dari kalimat Allah tadi, wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, cintailah ya si fulan ini seperti Allah mencintainya. Maka seluruh malaikat akan mencintainya. Bahkan seluruh penduduk langit akan dipanggil oleh malaikat ini agar mencintai si fulan. Setelah itu Allah akan buat seluruh makhluk di muka bumi, bukan cuma manusia, sampai hewan, tumbuh-tumbuhan akan cinta pada orang ini. Sehingga menjadi kemudahan bagi dia untuk bisa menjalani hidupnya ketika di dunia. Ini kalau Allah sudah cinta, lebih daripada cinta seorang suami kepada istrinya. Jadi pantas kita harus cari cintanya Allah. Mulailah kita mencintai dulu Allah dengan sebaik-baiknya, dengan mentaati syariatnya ya, dengan mendengar dan taat semua ya ajarannya. Pada saat yang sama Allah akan balas pertama, yaitu kita akan mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua, kita akan diampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah, betapa indahnya orang yang sudah cintai oleh Allah, menghadap Allah, nggak punya dosa, sudah diampuni semuanya. Karena sudah jadi hamba yang dicintai. Setelah itu akan mendapatkan rahmatnya. Karena di akhir ayatnya Allah menyebutkan wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha pemberi rahmat, maha penyayang. Jadi kasih sayang Allah akan tercurah terus, ya karunia-Nya akan diberi terus, ya rahmatnya akan diberi terus. Karena apa? Allah itu rahim. Nah, ini menunjukkan ada balasan yang ketiga akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah taat kepada syariatnya karena cintanya kepada Allah. Nah, karena itu Allah merintahkan ya dalam ayat 32, katakanlah ya Muhammad ya kepada manusia, hendaklah kalian taat pada Allah dan Rasulnya. Dengan inilah modal kita untuk bisa terus mencintai Allah. Kalau kita sudah semakin taat, semakin merasakan kelezatannya, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Ini salah satu cara kita untuk bisa mencintai Allah. Jadi jangan pernah melaksanakan kewajiban dengan perasaan terbebani atau terpaksa. Tidak akan merasakan lezatnya, apalagi sampai bisa menimbulkan cintanya. Lakukanlah dengan ikhlas, dengan lapang, dengan ringan, ya, dengan khusyuk, akan dirasakan kelezatannya. Pada saat yang sama, kalau sudah seperti itu, maka akan mendapatkan ya, rasa cinta yang dalam sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan betapa nikmatnya sholat, betapa nikmatnya baca Quran, betapa nikmatnya zikir, betapa nikmatnya doa, betapa nikmatnya sholawat, betapa nikmatnya sedekah, semua yang diajarkan oleh Allah kita rasakan betapa nikmatnya. Disitulah ya, Allah akan ya, memberikan banyak hal kepada kita sehingga kita akan semakin cinta kepada Allah. Kemudian fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Tapi jika mereka berpaling, Allah tidak mencintai orang-orang yang ingkar. Jadi cintanya tidak akan diberikan pada orang yang ingkar, ya, yang bermaksiat, ya. Tapi diberikan pada siapa? Yang beriman dan taat. Kemudian di ayat 33 Allah menceritakan ada orang-orang istimewa yang dijadikan sebagai manusia pilihan. Siapa saja? Allah menyebutkannya Allah telah memilih. Siapa saja? Pertama Nabi Adam. Kedua Nabi Nuh. Ketiga keluarga Nabi Ibrahim. Yang keempat keluarganya Imran. Diberikan kelebihan melebihi daripada seluruh manusia pada saat itu seluruh alam ya. Bahkan disebutkan seluruh ya manusia di seluruh jagat raya ini pada saat itu merekalah orang-orang pilihannya yang istimewanya. Jadi ini ada manusia-manusia yang di zamannya masing-masing diberikan keistimewaan terbaik seluruh alam raya. Siapa mereka? Nabi Adam di zamannya menjadi orang yang paling istimewa. Nabi Nuh di zamannya menjadi orang yang paling istimewa. Nabi Ibrahim dan keluarganya dijadikan orang yang paling istimewa. Kemudian keluarganya Imran. Nah, kenapa mereka diberikan keistimewaan? Kita akan melihat salah satu di antaranya ceritakan oleh Allah di sini adalah keluarganya Imran. Mereka ini memberikan keturunan dari sebagian ya, juga dari sebagian yang lain. Karena itu mereka terus turun-temurun ya, keturunannya sampai nanti hari kiamat. Tapi ada salah satu keturunannya yang ceritakan oleh Allah sangat indah sekali, yaitu keluarganya Imran. Keluarga Imran ini bukan nabi, bukan keluarga rasul, tapi subhanallah betapa bagusnya yang namanya seorang istri, seorang ibu itu di dalam ya perilakunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu hari ketika istrinya Imran ini
ya sedang hamil. Saat hamil dia bernazar. Ingat ya, kalau wanita hamil itu nazarnya bagus-bagus supaya nanti Allah ridho dan berikan banyak karunia-Nya. Dia bernazarnya, ya Allah, di dalam perutku ini sudah ada janin. Aku akan jadikan dia muharraron, orang yang jadi ahli ibadah. Aku akan jadikan janin dalam rahimku ini jadi ahli ibadah yang terus yang mendekat kepada Allah. Karena itu terimalah nazarku ini ya Allah. Nanti setelah dia lahir akan saya persembahkan untuk bisa terus mengabdi kepada Allah. Innaka antas samiul alim, kata istrinya Imran ini, engkau ini ya Allah maha pendengar lagi maha tahu. Apakah yang diucapkan ini benar sesuai dengan hatinya, dengan niatnya? Allah maha tahu. Yang diucapkan itu walaupun Allah tidak menampakkan zatnya, tapi Allah mendengar. Pada saat yang sama, maka saat istrinya Imran ini melahirkan, di ayat 36 diceritakan, maka ya wanita ini bicara, ya Allah ternyata yang aku lahirkan itu perempuan. Kalau ahli ibadah itu kan nantinya tinggalnya di masjid. Bagaimana nih kalau anak saya perempuan nanti tinggalnya di masjid untuk beribadah terus, mengabdi terus kepada Allah. Katanya dia, Allah maha tahu apa yang tersimpan dalam kehamilan saya. Janinnya ini laki-laki atau perempuan, Allah sudah maha tahu. Tapi di saat itu dia menyatakan, ya Allah ternyata yang saya lahirkan ini perempuan bukan laki-laki. Kalau perempuan kan beda cara membesarkannya dengan laki-laki. Kemudian diberilah namanya Maryam. Ibunya atau istrinya Imran ini memberikan nama anaknya dengan nama Maryam, dan dia langsung berdoa kepada Allah agar dilindungi Maryam ini dan keturunannya dari godaan setan. Jadi si ibu ini sudah berniat baik sekali, kalau saya punya keturunan harus jadi keturunan yang baik-baik, yang soleh, yang suci. Ya Allah lindungilah dia, jangan sampai dia terperosok pada godaan setan. Karena itu dia ingin jadikan jadi ahli ibadah yang terus mengabdi kepada Allah, supaya nafsunya bisa dikendalikan terus dan setan pun bisa dihindari. Nah, karena itu, karena nazarnya bagus, oleh Allah langsung diterima. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima, ya doanya Allah kabulkan dengan benar-benar baik, maka dijadikanlah ya Maryam ini menjadi anak yang salihah. Tumbuh kembangnya bagus sekali, karena apa? Dijaga oleh Allah. Tapi kan ini syariatnya harus ada yang menjaganya manusia. Maka Allah memberikan syariat penjagaannya ya kepada Nabi Zakaria. Tapi bagaimana supaya ini fair di hadapan orang, sehingga mereka ya, ketika ingin menentukan siapa yang akan menjaga dan merawat Maryam ketika di mihrab, tinggalnya itu di kamar di samping masjid, di samping mimbar. Ya, tinggal di kamar samping mimbar yang menjadikan tempat jamaahnya laki-laki. Siapa yang akan menjaga? Nah, mereka kaumnya itu berselisih pendapat siapa yang harus menjaganya, siapa yang harus merawatnya. Maka ketika diundi ya keluarlah ya Nabi Zakaria, karena Allah ya lebih menitipkan amanah ini kepada orang yang dipercaya, yaitu Nabi Zakaria. Setelah itu Nabi Zakaria mendidiknya, membinanya ya, merawatnya, menjaga tumbuh kembangnya dengan sangat baik ya, dan betul-betul menjadi Maryam sebagai wanita yang suci. Nah, karena itu, karena ini sudah doa dari seorang ibu sejak hamil, ini pelajaran buat kaum istri, kaum ibu yang sedang hamil. Berdoa itu yang bagus-bagus untuk anaknya ke depan. Si ibu sudah berdoa, ya Allah lindungilah dia, jangan sampai dia jatuh terperosok pada godaan setan. Jadi benar-benar dijaga jadi wanita yang suci, tinggalnya di mihrab tapi tidak disentuh sama sekali sama laki-laki. Tidak pernah bertemu ya, berpapasan dengan laki-laki, dijaga betul. Apalagi sampai misalnya berkumpul-kumpul dengan laki-laki, dijaga betul oleh Allah. Ini berdasarkan doa ibu ketika masih anaknya jadi janin. Nah, karena ibu ini salihah, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar dijaga jadi wanita yang suci. Karena itu rizkinya pun dijamin oleh Allah. Sehingga tinggalnya di mihrab bisa jadi ya tidak ada dapur, karena ini mihrab masjid. Karena itu begitu dia sedang sholat di mihrab, Nabi Zakaria masuk. Nabi Zakaria heran melihat di sebuah meja itu sudah penuh dengan hidangan, macam-macam hidangan yang enak-enak. Nabi Zakaria heran, ini masakan siapa? Ini siapa yang mengantar? Maka ditanya kepada Maryam, hai Maryam, ini makanan dari mana? Kata Maryam, itu kiriman dari Allah. Karena Allah itu berkuasa untuk berikan rezeki kepada siapapun. Qalat huwa min indillah, ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu dari sisi Allah ya. Karena Allah itu berikan rezeki kepada siapapun ya. Dia berkuasa dan bahkan bisa memberikannya tidak terhingga, ya tidak bisa dihitung. Disitulah ya Nabi Zakaria akhirnya sedang sholat kemudian berdoa,
doanya Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Betapa nikmatnya punya anak kalau seperti Maryam, sudah suci, solihah, ibadah terus ya. Pekerjaan siapa cuma ibadah saja ya. Setelah itu dijamin juga makanannya oleh Allah. Tidak melalui proses manusia, Jibril langsung datang menurunkannya. Nah, pada saat yang sama Nabi Zakaria ingin dong punya anak sehebat dia. Makanya dia berdoa, ya Allah berikanlah kepada saya karunia ya keturunan ya yang baik-baik saja. Dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau itu bukan cuma mendengar doa tapi juga mengabulkan doa. Nah, kemudian setelah itu malaikat memanggil ya Nabi Zakaria yang sedang ya salat di mihrab. Kata malaikatnya, wahai Nabi Zakaria, Allah memberikan kabar gembira kepadamu, kamu akan punya anak. Dan nanti anaknya bernama ya disebutkan di sini namanya Yahya. Yahya ini bahkan baru diberikan kabar gembiranya akan lahir seorang anak bernama Yahya, sudah disebutkan karakter kesolehannya luar biasa. Jadi kalau kita dapat amanah, dipercaya oleh orang, lakukan amanah itu dengan baik, nanti Allah akan berikan balasannya kepada kita. Kalau kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, lakukanlah tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Nanti Allah akan berikan kepada kita semua keinginan kita. Disinilah Allah berikan karakter Nabi Yahya yang akan lahir, padahal belum lahir anaknya. Tapi sudah disebutkan dia akan besar, akan lahir dengan beberapa karakter ini. Apa karakternya? Yang pertama yaitu musaddiqan bikalimatin minallah. Dia selalu membenarkan apapun kalimat yang diberikan oleh Allah. Sampai sesuatu yang heran bagi seluruh manusia, dia akan benarkan. Yang kedua, wasayyidan. Dia akan menjadi penuntun, jadi pemimpin. Pemimpin yang terus bisa dikudwahkan ya oleh manusia. Yang ketiga, wahasuron, yang bisa menahan hawa nafsunya. Jadi, Allah memberitakan pada ayat ini persis seperti keinginan Nabi Zakaria dalam doanya. Saat dia melihat Maryam yang suci, Maryam yang solihah, tinggal di masjid tapi luar biasa ya. Luar biasa ya, bisa terjaga kesuciannya. Maka Allah berikan karunia anak seperti itu. Kemudian bahkan yang keempatnya nabiyan. Dia akan jadi nabi dari golongan ya orang-orang yang soleh. Tapi Nabi Zakaria merasa heran. Ya Allah, apakah mungkin saya sudah tua, istri saya sudah tua, saya bisa punya anak? Kata Allah, kadzalika qalallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah ya berkehendak ya, apa yang dikehendaki oleh Allah pastilah terjadi. Kemudian kata Nabi Zakaria, Allah berikanlah kepada aku tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama ya, tidak boleh bicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Yang kedua, banyak berzikir dan bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Kemudian setelah itu dalam ayat 42 Allah menceritakan malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu sebagai wanita pilihan dan dijadikan kamu sebagai wanita yang suci. Dan lebih dari itu, Allah telah memberikan kamu kelebihan lebih daripada wanita seluruh alam pada masa tersebut. Inilah kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Yang diawali oleh niat yang sangat baik dari seorang ibu ketika masa Maryam masih dalam keadaan janin dalam rahim ibunya. Kemudian setelah itu kata malaikat, wahai Maryam, tunduk patuhlah kepada Rabbmu yang sudah membuat kamu jadi wanita suci, wanita solihah, kemudian wanita pilihan ya. Dan setelah itu sujudlah, rukuklah, ya, banyaklah sholat. Dengan siapa? Kalau kita ingin jadi orang yang taat, banyak rukuk dan banyak sujud, kata Allah, warka'i marokin. Harus tinggalnya bersama orang-orang yang rajin juga sholatnya. Dengan orang-orang yang soleh juga. Jadi kita ketika ingin jadi orang baik harus tinggal bersama orang yang baik di lingkungan yang baik. Ini yang Allah ajarkan dalam ayat 43. Kemudian ayat 44 Allah menceritakan bahwa ini semua disampaikan oleh Rasulullah dalam ayat ini semuanya hal yang gaib. Rasulullah tidak pernah melihat bagaimana dulu terjadi undian ya di masa Nabi Zakaria untuk menentukan siapa yang akan merawat dan membesarkan Maryam. Juga tidak tahu bagaimana proses perselisihan mereka, tapi Rasulullah menceritakan ini dari ayat demi ayat kepada umatnya sebagai tanda bahwa ini adalah sesuatu yang gaib yang disampaikan oleh Allah, bukan semata-mata dari lisannya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ayat yang 45. Ayat 45 Allah menegaskan malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira bahwa dia akan memiliki seorang anak, ya, seorang anak yang diberi Al-Masih Isa bin Maryam. Dan dia akan jadi orang yang benar-benar baik di dunia maupun di akhirat. Lebih dari itu dia akan jadi orang yang selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki diberitahu oleh malaikat akan punya anak namanya Al-Masih Isa bin Maryam.
bagaimana Maria menyikapinya. Ya. Dan bahkan diceritakan oleh malaikat nanti punya banyak kelebihan Nabi Isa ini. Ini anaknya belum lahir, baru diberitakan nanti kamu akan hamil, tapi sudah disebut apa yang akan menjadi kelebihan Nabi Isa. Yang pertama yaitu bisa bicara ya ketika dia masih bayi, ketika dia masih dalam buayan. Ketika dewasa dia akan jadi orang soleh yang kedua. Nah setelah itu Maryam bertanya, ya Allah bagaimana mungkin saya bisa hamil pada saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi kata Allah demikianlah ya, Allah akan ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Apabila Allah sudah menetapkan sesuatu maka terjadilah. Tinggal kun fayakun pasti jadi. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Isa ya tentang Alkitab, tentang hikmah, tentang ilmu pengetahuan, juga tentang Taurat dan Injil. Juga dia dijadikan sebagai seorang rasul di tengah-tengah Bani Israel. Pada saat itu setelah diangkat jadi rasul, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Aku datang padamu dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aku membuat sesuatu dari tanah ya berbentuk burung, setelah ditiupkan ruh ternyata langsung jadi seekor burung yang hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat beliau adalah bisa menyembuhkan orang yang buta itu sejak kecil. Bukan buta karena sakit sudah dewasa tapi sejak kecil. Kemudian juga dia mengetahui apa yang sudah dimakan, makanan apa saja yang sudah dimakan oleh Bani Israel, dan bahkan dia mengetahui apa saja yang tersimpan di rumahnya. Ini karena Allah memberitahu. Ini karena Allah memberikan wahyu kepadanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah nabi yang justru bahkan rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan katanya Nabi Isa ini menyatakan bahwa membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Semua yang ada dalam Taurat dibenarkan oleh Nabi Isa yang nanti wahyunya itu akan berupa Injil. Tapi kata Nabi Isa, saya akan halalkan sebagian ya yang dulu diharamkan. Ya. Kemudian setelah itu saya akan datang kepadamu dengan ayat-ayat dari Tuhan kamu, karena itu bertakwalah dan taatlah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Ya, setelah seperti itu, bahkan Nabi Isa menyatakan sesungguhnya Robku adalah Rob kalian semua, maka sembahlah dia dan inilah jalan yang lurus. Apakah Bani Israel taat terhadap ajakan dan seruan Nabi Isa? Ternyata tidak. Tidak semua Bani Israel taat ya, mengikuti arahan dan seruan ya, Nabi Isa untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena inilah jalan yang lurus ya. Jadi Nabi Isa mengajak kepada seluruh Bani Israel untuk mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Kata beliau, hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, ketika Nabi Isa sudah melihat ya merasa bahwa kayaknya Bani Israel ini banyak yang akan ya menentang ajarannya dan bahkan membawa ya bahaya buruk untuk agamanya. Karena itu Nabi Isa langsung bertanya kepada kaumnya, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong aku dalam menegakkan agama Allah? Ternyata dari sebagian mereka ada yang mengatakan nahnu ansarullah. Siapakah yang menyatakan ini? Mereka adalah kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun lah yang menyatakan kami akan menjadi penolong-penolong kamu dalam menegakkan agama Allah. Bahkan mereka mengatakan amanna billah, kami hanya beriman kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Washhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Islam. Inilah kaum Hawariyun yang nanti terus akan membela ya perjuangannya Nabi Isa ya. Kemudian setelah itu mereka pula yang akan melanjutkan ajaran Nabi Isa. Walaupun di sebagian mereka dari Bani Israel banyak yang menentangnya. Jadi dalam kehidupan manusia itu selalu ada dua kelompok. Ada kelompok yang beriman, ada kelompok yang ingkar. Mudah-mudahan kita selalu ada pada ya, golongan kelompok yang beriman dan terus istiqomah sampai husnul khotimah. Inilah yang bisa saya sampaikan dari ayat 16 surat Ali Imran sampai ayat 52. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.